Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Masih wawancara bersama seorang jurnalis. Kali ini Zvonimir Boban berbicara tentang Ismail Bennacer dan akankah Paolo Maldini kembali. Seperti yang kemarin diberitakan, kali ini adalah lanjutan obrolan Boban bersama Daniele Longoni yang berbicara pada acara Milan Hello yang disiarkan pada channel YouTube sang jurnalis. Boban berbicara tentang situasi Bennacer dan Paolo Maldini. Berikut beberapa komentarnya disampaikan melalui Milan News. Cukup adil mengomentari kondisi fisiknya. Saya juga sering absen karena hal itu dan cedera juga terjadi kepada semua orang. Bennacer adalah pemain yang luar biasa diremehkan. Apa yang telah dia berikan kepada Milan jelas luar biasa. Saya tidak membela pilihan yang kami buat pada Bennacer. Sebaliknya, saya juga senang mengakui kesalahanku pada kedewasaan yang saya harapkan telah dimiliki di usia 57 tahun. Dia adalah pemain yang menyentuh bola hampir lebih banyak dari menit bermainnya. Dia selalu menguasai bola. Saya tidak tahu bagaimana kalian tidak melihatnya. Saya dan Maldini berbicara sebelumnya. Dia akan selalu siap untuk kembali ke Milan dengan cara yang paling absolut seperti yang selalu dia lakukan sebagai seorang pemain maupun manajer. Apakah itu akan terjadi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Sejujurnya, jika dia mengatakan hal seperti itu, jelas saya tidak akan mengungkapkannya kepadamu di sini. Tetapi sepertinya hal itu tidak untuk sekarang. Ungkapnya. Legenda AC Milan yang saat ini melatih Pisa SC yaitu Filippo Inzaghi tertangkap kamera sedang mengibarkan bendera Palestina saat timnya merayakan promosi ke Serie A. Inzaghi yang berhasil membawa timnya promosi ke Serie A setelah penantian selama 34 tahun pun merayakan dengan melakukan parade menggunakan bus yang dikelilingi oleh para penggemar. Namun ternyata ada hal unik pada perayaan tersebut. Sang pelatih tertangkap kamera sedang mengibarkan bendera Palestina di atas bus yang mereka tumpangi melalui unggahan dari akun Instagram jurnalis olahraga Leila Hamed. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan memperkuat citra Pisa sebagai klub yang vokal dalam isu sosial global. Gary Cardinale selaku pemilik AC Milan diperkirakan tidak akan menghadiri final Coppa Italia melawan Bologna menurut sebuah laporan. Tuttosport dan Daniele Longo dari calciomercato.com melaporkan bahwa Cardinale diperkirakan tidak akan hadir di tribun Stadion Olimpico pada dini hari nanti saat Milan menjalani partai puncak yaitu final Coppa Italia melawan Bologna. Sang pemilik justru akan memantau tim dari Amerika Serikat. Delegasi dari manajemen hadir di tribun untuk mendukung tim seperti CEO Giorgio Furlani, Direktur Teknis Giuseppe Moncada, dan penasihat senior Zlatan Ibrahimovic. Sky melaporkan pada akhir bulan lalu bahwa Cardinale berada di Italia selama akhir pekan pasca untuk bertemu dengan Furlani dan Ibrahimovic. Dia juga diyakini melakukan pertemuan dengan Fabio Paratici yang merupakan salah satu kandidat direktur olahraga, tetapi usaha itu tidak mengubahkan situasi. Cardinale belum pernah lagi menghadiri pertandingan Milan di San Siro sejak bulan September melawan Venezia. Orang Amerika Serikat itu terlihat di sebelah Florentino Perez dalam pertandingan Liga Champions antara Rossoneri melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. AC Milan akan menghadapi Bologna di final Coppa Italia di Stadion Olimpico Roma dini hari nanti dan berharap mendapatkan trofi kedua mereka musim ini. Rossoneri dan Rossoblu akan kembali berhadapan dini hari nanti pada partai puncak yaitu final Coppa Italia. Pekan lalu adalah pertemuan pertama dari kedua tim yang pada akhirnya dimenangkan oleh pasukan Sergio Conceição dengan skor 3-1 di San Siro. Pepe Di Stefano berbicara melalui Sky dan membagikan beberapa informasi. Pertama, Luka Jovic masih menjadi favorit untuk menjadi starter daripada Santiago Gimenez sebagai ujung tombak, dan kedua sayap tetap akan diisi oleh duet Christian Pulisic dan Rafael Leao. Selanjutnya, sang jurnalis mengatakan bahwa Youssouf Fofana telah melakukan latihan bersama skuad sehingga kemungkinan besar akan kembali menjadi duet Tierney Reinders. Sedangkan untuk sisi pertahanan, 3 orang akan tetap diisi oleh Tomori, Gabbia, dan Pavlovic. Theo dan Gimenez akan menjadi bek sayap yang akan menjaga Mike Maignan sebagai penjaga gawang. Berikut prediksi formasi Milan melawan Bologna dini hari nanti. Serginho memberi peringatan kepada AC Milan untuk tetap fokus pada pertandingan melawan Bologna di final Coppa Italia. Serginho yang berbicara kepada La Gazzetta dello Sport dengan memberikan penilaian tentang final Coppa Italia dan juga memberikan masukan kepada mantan timnya itu. Berikut komentar sang legenda. Final leg pertama tahun 2003 adalah pertandingan yang sulit karena beberapa hari kemudian kami harus menjalani final Liga Champions. Milan sudah lama tidak memenangkan Coppa Italia dan klub sangat ingin memenangkannya, tetapi sulit untuk tidak memikirkan final melawan Manchester. Keberuntungan kami adalah kami memiliki tim yang hebat, terdiri dari banyak pemain hebat. Ancelotti mampu mengelola energi dengan baik dan di Olimpico kami menang 4-1 dengan 2 gol dari saya.
Hasil itu memungkinkan kami untuk turun di leg kedua dengan lebih santai. Bologna adalah tim yang berbahaya dan terorganisir. Ini adalah musim yang hebat bagi mereka dengan menunjukkan permainan yang bagus. Mereka memiliki mentalitas menyerang dan cara permainan yang hebat. Milan harus 100%. Jika mereka hanya memberikan 80%, maka itu tidak akan cukup untuk menang. Kami membutuhkan penampilan dengan intensitas seperti yang ditunjukkan pada hari Jumat ketika berhasil comeback. Lakukan seperti yang kami lakukan di masa lalu dan bawa trofi Coppa Italia itu kembali ke Milan setelah 22 tahun. Tidak ada prediksi, tetapi saya memiliki keyakinan kepada Rossoneri. Ungkapnya. AC Milan adalah salah satu dari dua klub Serie A yang menanyakan situasi striker Lecce, yaitu Nikola Kristovic menurut sebuah laporan. Orazio Accomando dan DAZN melaporkan bahwa Milan dan Fiorentina sama-sama telah menanyakan situasi Kristovic kepada Lecce menjelang pembukaan bursa transfer musim panas. Harga pemain sendiri akan tergantung dari apakah klub yang berbasis di Salento akan tetap berkompetisi di Serie A musim depan atau tidak. Pemain Montenegro yang mencetak 2 gol melawan Rossoneri itu total telah mengoleksi 11 gol di Serie A musim ini. Jika Lecce degradasi ke Serie B, kemungkinan besar dia akan mencari pelabuhan baru dan tentu nilai pasarnya akan turun. Matteo Moretto tetap yakin AC Milan akan mempekerjakan direktur olahraga yang baru, tetapi dia masih ragu siapa orangnya. Milan telah dikaitkan dengan banyak nama untuk mengisi posisi direktur olahraga dalam beberapa pekan maupun bulan terakhir, namun sekarang semuanya seperti menghilang begitu saja. Dalam sebuah wawancara dengan Sky sebelum pertandingan melawan Bologna, CEO Giorgio Forlani menyatakan bahwa mereka tidak akan membuat keputusan sebelum akhir musim. Forlani pun berbicara kepada DAZN dengan menjelaskan tentang apakah mereka benar akan mempekerjakan direktur olahraga yang baru atau tidak, sehingga memperkuat bahwa manajemen tetap pada pendiriannya saat ini. Moretto yang berbicara di saluran YouTube miliknya mengonfirmasi bahwa Milan tetap ingin mempekerjakan direktur olahraga yang baru, tetapi siapa orangnya masih menjadi misteri. Berikut komentar sang jurnalis. Saya mengonfirmasi bahwa Milan berniat untuk melengkapi bagan organisasi dengan memasukkan direktur olahraga yang baru. Jadi ide awal tidak berubah. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda pada waktunya tentang siapa orangnya. Ungkapnya. Kyle Walker berharap untuk mengangkat trofi Coppa Italia dini hari nanti, dan itu bisa menjadi laga penting terakhirnya bersama AC Milan. Walker yang meninggalkan zona nyaman Liga Inggris musim lalu untuk mencoba pengalaman baru bermain di luar negeri dengan tujuan untuk membantu Milan masuk 4 besar dan menyegel Liga Champions musim depan membuat peminjaman dengan opsi membeli 5 juta euro adalah keputusan yang adil. Namun sekarang targetnya hampir sirna setelah Milan hampir tidak mungkin bermain di Liga Champions musim depan, tetapi masih ada Coppa Italia yang bisa dimenangkan dan akan menjadi pencapaian pribadi untuk Walker setelah memenangkan berbagai gelar bersama Manchester City. Pertandingan melawan Bologna bisa menjadi pertandingan penting terakhirnya berseragam merah hitam karena Milan telah memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi membelinya. Ada dua faktor kunci menghasilkan keputusan tersebut. Pertama, ledakan performa Alex Jimenez dan cedera siku yang dialaminya membuat Walker harus absen di laga penting musim ini.